Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Novianti. Saya dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini akan menerangkan tentang akar-akar nasionalisme di Indonesia yang ditugaskan oleh Ibu Novi. 1. Lahirnya nasionalisme di Indonesia. Pengertian nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa negaranya sendiri. Faktor yang melatar belakangi nasionalisme di Indonesia. 1. Faktor internal. Faktor-faktor berikut meliputi A. Perlakuan semena-mena terhadap rakyat. B. Adanya kenangan kejayaan masa lalu khususnya dalam kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. C. Adanya kaum terpelajar atau golongan intelektual akibat adanya konflik etnis dan individer. 2. Faktor eksternal. A. Peristiwa Perang Dunia I menyadarkan bahwa kaum terpelajar menanggung nasib sendiri. B. Munculnya dorongan kapitalisme dan imperialisme. C. Lahirnya nasionalisme di Asia dan di Afrika. D. Kemenangan Jepang-Rusia di tahun 1904 dan 1965. B. Tahap perkembangan nasionalisme di Indonesia. 1. Nasionalisme di Indonesia di masa penjajahan. Berikut ini merupakan tahapan munculnya rasa nasionalisme pada masa penjajahan yang diwarnai oleh organisasi pergerakan. A. Periode awal perkembangan. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Dagang, dan Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. B. Politik nasionalisme. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Indis Partis dan Gerakan Pemuda. C. Periode radikal. Organisasi yang bergerak secara non-kooperatif seperti Penghimpunan Indonesia, PKI, PNI. D. Periode bertahan. Periode ini GAPI, Parindo, dan Gerindo. Nasionalisme Indonesia masa Orde Lama. Orde Lama merupakan masa sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia Presiden 17 Agustus 1945 sampai Juli 1959. Nasionalisme Indonesia masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru berlangsung dari 1999 sampai 1998. 4. Nasionalisme di Indonesia masa reformasi. Masa reformasi berlangsung dari 1998 hingga sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Novianti dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang lahirnya demokrasi di Indonesia. Istilah demokrasi dalam bahasa Yunani yakini dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti memerintah. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem pemerintahan demokrasi,
kedaulatan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Di Bangkok, tahun 1965 dinyatakan bahwa syarat-syarat negara dan pemerintahan yang demokratis dibawa oleh rule of law, supremasi hukum, terdapat pada 1. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara, 2. Pemilihan umum yang bebas, 3. 2. Badan peradilan yang tidak memihak, 4. Pendidikan kewarganegaraan. Perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi liberal 1945 sampai 1959. Beberapa kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi liberal di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Kabinet Nasir, B. Kabinet Suekiman, C. Kabinet Welopo, D. Kabinet Ali Sastri Miujoyo, E. Kabinet Burhanuddin. Periode demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno berpidatonya dia berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban atas Dekrit 5 Juli 1959 dan merupakan kebijakan Presiden Soekarno dalam merencanakan sistem demokrasi terpimpin. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.